Halo semuanya. Jadi di episode kali ini saya akan sharing sedikit mengenai pemusnahan sediaan farmasi. Kalau di video-video sebelumnya saya pernah bikin kayak semacam serangkaian video, part-part gitu, yang membahas tentang pengelolaan sediaan farmasi. Mulai dari tahap pemilihan sampai penyimpanan dan juga pelaporan. Nah di sini kita akan bahas lanjutannya yaitu tentang pemusnahan. Sumber yang saya gunakan adalah dari Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah konteksnya di apotek ya, bukan di rumah sakit atau distributor atau di industri. Nah, obat apa aja sih yang perlu dimusnahkan? Yang pertama, obat yang perlu dimusnahkan tentunya adalah obat yang sudah kadaluarsa atau sudah lewat dari masa expirednya. Yang kedua, mungkin obatnya belum ED, tapi obat ini sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Contohnya, warnanya dia sudah berubah, atau device-nya kalau misal insulin, device-nya udah nggak bisa digunakan, udah rusak kayak gitu. Inhaler juga udah rusak, misalnya seperti itu. Itu harus dimusnahkan. Kenapa? Karena ya udah nggak bisa dipakai lagi, jadi mau diapain? Nggak boleh kan dikasih ke pasien. Jadi harus dimusnahkan. Sebenarnya ada beberapa cara atau metode untuk menghindari obat itu biar kita nggak punya stok obat ED, yaitu dengan mekanisme retur ke distributor. Tapi persyaratan untuk melakukan retur ke distributor itu beda-beda antar setiap distributor. Ada yang distributor maunya itu diretur misal 6 bulan sebelum ED, ada yang 3 bulan sebelum ED. Jadi beda-beda ketentuannya. Dan ada beberapa distributor yang dia itu misal mau menerima retur kalau packaging obatnya itu masih lengkap. 1 dos isinya masih komplit. Kalau misal 1 dos isinya nggak komplit, 1 strip aja udah nggak ada, itu distributor ada yang nggak mau. Jadi beda-beda antar distributor. Mekanisme-mekanisme itulah yang menyebabkan kadang muncul obat ED, stok obat ED di apotek. Dan susah banget sih kalau menurut saya untuk menghindari obat ED di apotek. Apalagi kalau apoteknya misalnya menjual banyak jenis obat ya kan. Susah banget kalau misalnya punya impian, aku nggak boleh punya stok obat ED di apotek. Gitu kayaknya susah sih, karena terkendala dengan mekanisme-mekanisme retur-retur seperti itu. Apalagi kalau obatnya nggak fast moving, obatnya jarang, seperti itu. Nah, itu tadi adalah kriteria obat apa aja yang harus dimusnahkan. Nah, cara pemusnahannya pun nggak boleh sembarangan, karena untuk menghindari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya obat-obatan yang golongan narkotika atau psikotropika itu kan bisa disalahgunakan, sehingga pemusnahannya pun harus diatur. Di sini untuk obat-obatan yang bukan narkotika atau psikotropika, maka pemusnahannya bisa dilakukan oleh apoteker yang kerja di apotek itu, disaksikan oleh TTK atau apoteker lain yang sudah punya izin praktek di tempat itu. Jadi untuk memastikan bahwa apoteker itu memang apoteker yang kerja di situ adalah dengan surat izin atau SIPA. Kalau TTK berarti pakai SIKA. SIPTTK. Nah, pemusnahan ini nanti buktinya apa? Buktinya adalah berita acara pemusnahan. Lihat di mana berita acara itu bisa dilihat di formulir bagian 1 Peraturan Permenkes 73 tahun 2016. Jadi di Permenkes itu di halaman terakhir nanti bakal banyak formulir. Pilih yang formulir 1. Itu adalah draft dari berita acara pemusnahan. Nanti tinggal diisi aja di sana. Kalau misalnya obat itu merupakan golongan narkotika atau psikotropika, maka pemusnahannya dilakukan oleh apoteker yang kerja di tempat itu dan harus disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Jadi levelnya bukan Badan POM, karena ini masih di apotek, karena dia outlet paling ujung ya kan, yaitu cukup disaksikan oleh Dinas Kesehatan
kabupaten atau kota. Jadi apoteknya mesti mengundang Dinkes untuk ngasih tahu, "Hai Dinkes, aku mau pemusnahan nih." Nah, nanti Dinkesnya akan mengagendakan atau menjadwalkan kapan kira-kira dia bisa datang untuk sebagai saksi di pemusnahan. Nah, jadi sebaiknya sebelum nanti pemusnahan narkotika dan psikotropika, apoteknya itu harus menyiapkan dulu data-datanya. Narkotika apa yang mau dimusnahkan dan jumlahnya berapa, kapan. Disiapkan dulu daftarnya sehingga nanti kalau misalnya Dinkesnya sudah datang, sudah cepat. Jadi langsung pemusnahan, nggak perlu masih ngitung lagi, masih data lagi. Jadi didata sebelum Dinkes itu datang karena ya biar cepat aja prosesnya. Kayak gitu. Jadi harus disaksikan oleh Dinkes karena untuk memastikan bahwa obatnya itu benar-benar dimusnahkan dan enggak dibuang sesuka hati. Itu untuk obat-obatan narkotika psikotropika. Prinsip metode pemusnahan umumnya adalah kan untuk memusnahkan obat ya kan, agar obat itu nggak bisa dipakai lagi. Metodenya bisa macam-macam. Ada yang kalau rumah sakit itu misalnya milih di insinerator. Kenapa? Karena biasanya rumah sakit itu memiliki stok obat yang mau dimusnahkan dalam jumlah banyak. Kalau jumlahnya banyak, dimusnahkan pakai cara manual, misalnya digerus satu-satu, ya kapan selesainya? Makanya mereka lebih pilih, kebanyakan umumnya lebih memilih menggunakan insinerator karena dibakar langsung, ya udah selesai, gitu cepet. Karena lot mereka banyak. Kalau untuk apotek yang masih budgetnya juga minim, kemudian mungkin obat yang dimusnahkan enggak begitu banyak, maka metode pemusnahannya itu pokoknya intinya yang merusak obat itu sehingga dia nggak bisa dipakai lagi. Dulu ini sharing aja, waktu itu saya pernah praktek PKP profesi. Nah itu adalah ada salah satu apotek yang ketika dia memusnahkan, jadi waktu itu dia case-nya adalah memusnahkan obat-obatan non-narkotika dan psikotropika. Itu dengan cara dia dimasukkan ke dalam air. Jadi kita nyiapin bak gitu yang isinya air dan nanti obatnya dimasukkan ke situ. Kalau cair ya langsung dituang ke situ, dicampur-campur gitu. Misalnya ada sirup A, B, C, D, E, dibuang, dicampur ke situ. Botolnya itu etiketnya disobek dan dibuang. Jadi isinya itu kan airnya kan udah nyampur di sana satu persatu. Jadi gimana mau nyalahgunain, orang udah kecampur semua gitu. Kalau tablet bisa digerus dulu jadi serbuk biar nggak ketahuan itu obat apa, dimasukkan jadi satu ke air itu juga bisa. Dan airnya dibuang kemana? Dibuangnya adalah bukan di saluran pembuangan, tapi misalnya kalau di apotek kan pasti ada lahan yang dia itu untuk tanah resapan ya kan, bisa dibuang ke sana karena, dan pilihlah tempat yang jauh dari kayak sapi tank atau tempat saluran air, karena kalau saluran air kan nanti muaranya bisa macam-macam ya kan, ada yang ke sungai, ke laut. Nah itu nanti kalau membunuh hewan-hewan kan jadi bahaya juga. Jadi di tanah resapan aja, dan itu kan nggak tiap hari pemusnahan ya kan, jadi mungkin setahun sekali gitu. Jadi kan nggak terlalu merusak lingkungan lah kalau menurut saya, dan jumlahnya pun kalau di apotek pasti nggak begitu banyak. Kalau di rumah sakit jumlahnya banyak, oleh karena itu mereka lebih pilih insinerator. Seperti itu untuk metode pemusnahannya. Nah, kemudian untuk sediaan farmasinya. Sekarang untuk resep. Kapan resep itu dimusnahkan? Di Permenkes 73 tahun 2016 di sini dibilang bahwa resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan. Jadi bisa pakai patokan 5 tahun. Kalau apoteknya mau netapin 6 tahun, 7 tahun, ya silahkan. Di sini kan minimal 5 tahun. Setelah itu lebihnya mau tetap disimpan atau dimusnahkan, bebas, tergantung apoteknya masing-masing. Pemusnahannya dilakukan oleh apoteker yang kerja di situ dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya petugas lain di apotek tersebut. Metode pemusnahannya dengan cara dibakar.
yang paling gampang dilakukan. Atau metode pemusnahan lain yang intinya dia itu merusak si resep itu biar dia nggak bisa dibaca lagi. Misal pakai alat pemusnah kertas yang dia nyobek-nyobek kertasnya sampai kecil-kecil. Nah, bukti dari pemusnahan resep itu juga dituliskan dengan berita acara pemusnahan resep dengan menggunakan formulir 2. Formulir 2 ini ada di lampirannya Permenkes 73 tahun 16 ini di bagian belakang-belakang. Dan kemudian berita acara itu dilaporkan kepada Dinkes kota atau kabupaten. Oke, jadi sekian dulu video tentang pemusnahan kali ini. Sudah dibahas pemusnahan obat gimana, pemusnahan resep gimana. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Thank you.